Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat datang kembali, dan untuk yang belum tahu, saya ucapkan selamat datang di Weekly Outlook di channel Trading untuk Semua ini, di mana kita membahas trading-trading yang saya ambil di minggu ini, dan juga menganalisis pergerakan market di minggu yang akan datang, satu minggu yang akan datang. Dan untuk minggu yang akan datang yang akan kita bahas adalah di edisi 3 sampai dengan 7 April 2023. Jadi, gimana teman-teman tradingnya di minggu ini? Apakah break even, apakah profit, atau apakah loss? Coba teman-teman komen dong di bawah. Saya ingin tahu gimana perjalanan trading teman-teman sekalian di minggu ini, supaya kita bisa saling diskusi. Jadi, kalau teman-teman tahu, saya berusaha untuk membalas semua komen-komen yang masuk, apapun itu bentuknya, apapun itu, baik teman-teman mau nanya, mau minta saran, atau apapun, itu sebisa mungkin saya balas dengan detail. Jadi silakan di komen di bawah gimana perjalanan trading teman-teman semua di minggu ini. Jadi kalau saya sendiri di minggu ini, saya ada 1 loss dan 2 win, seperti yang udah saya upload di Instastory. Yang teman-teman lihat di layar sekarang itu Instagram saya di @tradinguntuksemua, disambung semuanya. Jadi ada beberapa postingan yang saya nggak posting di YouTube, tapi saya bagikan di Instagram. Jadi silakan teman-teman di follow Trading untuk Semua. Jadi ya, teman-teman yang lihat story saya di Instagram mungkin udah lihat duluan bagaimana perjalanan trading saya di minggu ini nih. Jadi di minggu ini saya dengan 2 win dan 1 loss tadi itu mendapatkan profit sebesar 3%, seperti yang teman-teman juga bisa lihat di layar teman-teman sekarang. Biasa sih saya ambil kalau trading itu saya biasanya mengincar minimal itu risk reward ratio-nya yaitu 2R, tapi di win saya yang kedua itu tradingnya baru sampai 1R, tapi udah saya tutup karena itu sudah mau dekat hari Jumat, di mana saya biasanya nggak trading di hari Jumat. Jadi mungkin kalau saya jelasin seperti ini teman-teman bingung gimana, enaknya kita langsung masuk aja ke review dari trading saya di minggu ini. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung masuk ke review dari trading saya di minggu ini, yaitu di 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, saya minggu ini mendapatkan 2 win dan juga 1 loss. Di pair-pair mana aja sih saya mendapatkan win dan loss tersebut? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya mendapatkan 2 win di pair NZD USD. New Zealand Dollar versus US Dollar. Dan saya ada 1 loss di USD JPY. Yang mana keduanya itu main di time frame 4H atau H4. Jadi saya hanya perlu ngecek chart itu 4 jam sekali. Jadi enak. Karena saya sambil kerja sehari-harinya juga. Jadi bagaimana sih saya bisa mengambil trade-trade ini? Sebelum saya review bagaimana saya mengambil trade-nya, by the way teman-teman, saya sudah ada lepas informasi tentang gimana saya mengambil trade. Ini teman-teman bisa lihat sekarang di kanan atas layar teman-teman semua, layar HP. Jadi di sana di video tersebut saya ada memberikan informasi, saya lepas habis-habisan salah satu dari entry model saya dari trading system saya di Trading untuk Semua ini, yang mana teman-teman tahu saya di sini memakai candle Heikin Ashi namanya. Saya nggak memakai candlestick yang biasa supaya lebih menyederhanakan pergerakan market, dan saya memakai kedua buah guidance yaitu EMA 8 dan EMA 21, dan saya ada indikator yang custom, ini saya buat untuk diri saya sendiri. Jadi memang belum dilepas di pasaran, belum dilepas di TradingView. Jadi memang sudah beberapa teman-teman yang nanya, Pak, itu TUS momentumnya kapan dilepas gitu. Jadi untuk sekarang ini masih
private untuk saya sendiri, tapi mungkin kalau memang nanti teman-teman banyak yang minat, mungkin bisa saya lepas. Cuma ya untuk saat ini kita masuk dulu ke review trading saya di minggu ini. Jadi kalau kita masuk dari NZD USD, gimana sih saya bisa mengambil 2 trade yang menghasilkan 3R totalnya? Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita breakdown, kita bisa lihat di H4 si NZD USD ini memang sedang agak sideways sebenarnya ya. Sideways, tapi kalau kita lihat dia membentuk higher high, higher low, dia higher high lagi, dia higher low lagi. Jadi memang dia sedang naik sebenarnya, walaupun naiknya nggak yang signifikan seperti ini, tapi dia naiknya yang nyerempet ke arah sideways sebenarnya ini si NZD USD. Jadi ketika saya melihat, kalau nggak salah ini di sini adalah titik dimulainya minggu ini yaitu di 27 sampai 31 Maret. Jadi di titik inilah minggu dimulai, dan saya memang sudah melihat adanya higher low dan higher high di sini kan. Jadi market memang sedang naik. Kenapa ini higher high? Karena high yang ini ada di atas higher yang ini. High yang ini maksud saya. Jadi saya sudah tahu dia naik dan saya sudah dapat trading range-nya. Jadi trading range itu apa, structure itu apa, semua saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa scroll di list video saya dan nonton lagi di sana. Kalau memang masih ada yang belum jelas, bisa langsung tanya ke saya. Jadi saya melihat market sudah membentuk trading range yang baru dan saya tunggu untuk dia turun. Dia pullback ke 50% dari trading range yang ada. Lalu kita bisa lihat ini di hari Selasa jam 10 waktu saya, candle ini memberikan signal. Karena ini candle jam 10 berarti saya melihat candle ini jam 2 siang berarti. Ini di waktu saya. Kalau teman-teman yang di WIB di Jawa itu mungkin beda lagi di jamnya. Jam 10, jam 2 waktu saya berarti jam 12 waktu teman-teman semua. Jadi setelah dia break struktur di sini, dia membentuk trading range yang baru, lalu dia pullback ke 50% dari trading range, dan seperti yang saya sudah bilang di video trading plan saya, yang lagi-lagi teman-teman bisa lihat di atas, saya ada bilang bahwa candle signal adalah candle kedua yang berubah warna ke arah yang kita mau, dan dia menembus kedua buah garis EMA ini. Jadi setelah saya melihat candle signal, saya mengambil pending order buy limit di 50% dari candle signal tersebut. Jadi ini adalah entry model saya yang lain lagi, yang biasanya lebih sering saya pakai sehari-hari, tapi memang mungkin membutuhkan beberapa pemahaman yang lebih advance dibandingkan dengan yang saya share kemarin. Jadi mungkin nanti akan saya lepas kalau memang teman-teman sudah mengerti bagaimana trading, di cara trading untuk semua ini bekerja. Jadi teman-teman bisa komen aja di bawah apakah berminat untuk saya lepas cara trading yang ini. Kalau berminat silakan komen di bawah di kolom komen. Jadi kalau kita mau ulang lagi, candle kedua yang berubah arah ke arah yang kita mau, dan dia nge-break kedua buah EMA secara bersamaan. Saya langsung ambil trade di sana dan saya dapat sekitar 2,21 R. Tapi ini kalau nggak salah saya udah tutup di angka 2 R deh. Jadi ketika dia sudah risk reward ratio 2 dan saya melihat chart itu, oh ternyata dia udah 2 R. Kalau nggak salah langsung saya tutup di sini.
Dan ketika saya tutup, dia turun lagi ke bawah, dan saya masih memiliki bias, yaitu untuk buy. Saya masih lihat dia, kalau misalkan saya berubah bias ke sell, itu saya lakukan ketika market pada akhirnya dia menembus low yang ini, trading range yang bawah nih. Kalau sampai dia nge-break di sini, berarti bias saya udah sell. Tapi selama dia belum membreak ini, bias saya masih buy. Jadi ketika dia belum berhasil, ketika dia naik ke sini, tapi belum berhasil membreak struktur yang ini, sedangkan dia turun lagi, bias saya masih masih buy, dan saya masih nunggu terjadi adanya candle signal lagi. Dan apa yang terjadi? Di hari Kamis jam 2 siang, candle jam 2 siang berarti saya melihatnya jam 6 sore waktu saya, atau 4 sore waktu teman-teman di WIB. Saya melihat adanya candle signal lagi, dan apa yang terjadi? Ya, saya ambil. Kalau market memberikan kita signal dan signal tersebut mencentang seluruh syarat-syarat yang harus dimiliki sebuah trade versi teman-teman masing-masing, itu nggak ada alasan untuk nggak ambil trade itu. Ambil aja apapun nanti hasil akhir dari trade tersebut. Karena kalau memang sistem kita bagus, kita akan lebih banyak menang dibandingkan loss-nya. Jadi apapun hasil akhir dari trade itu, nggak usah dipikirin, ketika dia memberikan signal, kita ambil. Oke? Lalu ketika trade saya ke trigger, ini saya lihat di hari Kamis malam waktu saya, sebenarnya bisa aja sih saya tungguin, saya hold posisi saya, dan dia pada akhirnya akan menembus titik 2R. Jadi harusnya saya bisa mendapatkan 2R lagi di sini. Tapi waktu itu kalau nggak salah sudah hari Kamis malam, biasanya saya nggak trading lagi kalau udah hari Jumat, jadi Kamis itu terakhir. Jadi sebelum saya tidur, ya udah saya tutup aja posisinya di 1R. Jadi total saya mendapatkan 3R atau 3 risk reward ratio di NZD USD. Oke, jadi ini 2 trade yang memberikan kemenangan untuk saya. 1 trade yang memberikan saya loss adalah di USD JPY. Jadi bagaimana proses pemikiran saya untuk ngambil trading ini? Sebenarnya ini udah saya bahas di weekly outlook yang minggu lalu, teman-teman. Jadi ini saya masih punya markingan dari minggu lalu. Jadi kalau kita lihat harga itu memang masih turun ya. Kita bisa lihat di sini lower low, lower high. Dia lower low, lower high, lower low, lower high. Ini lower high terakhir yang tercipta, lalu dia membentuk lower low. Jadi wajar aja dong kalau kita menunggu dia untuk pullback, lalu ketika dia memberikan signal, kita ambil sell, karena memang harganya masih ke bawah dong. Jadi saya ambil sell ketika dia membentuk trading range yang paling baru, ini lower high, lower low, harga kemudian pullback ke 50% dari trading range. Dia memberikan signal, yaitu candle pertama atau candle kedua yang nge-break si EMA, dan dia berubah warna ke arah yang kita mau. Dalam hal ini adalah sell, ke bawah. Jadi ya udah, saya ambil trade ke sini, tapi ternyata market mengalami kehabisan tenaga untuk terus turun. Yang ini low-nya itu menjadikan dia higher low, karena low-nya yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Jadi sebenarnya ketika saya melihat adanya terbentuk higher low di sini, saya sebenarnya udah harus waspada nih. Tapi karena saya tipe trader yang ketika saya sudah ambil posisi, saya udah nggak mikir apa-apa lagi. Kalau dia mau loss aja, kalau dia mau win aja. Jadi karena saya lebih ke arah trader yang seperti itu, nggak mau mikir lagi,
Jadi saya diamkan. Dan ternyata betul perkiraan saya, dan ketika dia membentuk higher low di sini, dan bukannya lower low karena dia kan sedang ke bawah. Kalau harga sedang ke bawah kan kita mengharapkan dia untuk membentuk lower high lalu lower low kan. Tapi yang terjadi adalah dia gagal menembus yang ini dan dia membentuk higher low dan berubah arah sekarang ke atas. Kita bisa lihat di sini. Dia ternyata nge-break struktur yang ini dan dia membentuk trading range yang baru nih sekarang nih. Dari sini sampai ke sini. Tapi karena dia belum jemput 50% dari trading range yang baru dan dia udah naik lagi, berarti kita bisa extend strukturnya. Saya ulang lagi. Sebentar. Oke. Jadi kita bisa lihat setelah dia membentuk lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, dia gagal membentuk lower low, trennya sudah mulai berubah dan dia, apa yang terjadi? Dia nge-break struktur yang ini dan dia membentuk higher high. Kalau begitu, dari yang strukturnya turun, kita bisa lihat strukturnya mulai naik. Jadi struktur yang baru adalah dari sini sampai sini. Tapi, ingat apa yang saya bilang di video market structure saya, kalau harga naik, harga udah nge-break struktur dan kita sudah ketemu trading range yang baru, kita mengharapkan dia untuk turun dulu sampai ke 50% dari trading range tersebut sebelum dia naik lagi dan nge-break struktur yang ini kan. Tapi apa yang terjadi? Dia belum sempat turun ke 50% dan dia sudah nge-break lagi. Berarti range-nya bisa kita perpanjang. Seperti ini. Ini jadi bahas weekly outlook untuk minggu depan sih. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu sedikit di sini supaya teman-teman ngerti market ini arahnya sedang kemana sih gitu. Jadi dikarenakan market sedang berubah arah dan saya nggak tahu kalau market itu berubah arah sampai dengan market berkata demikian gitu kan. Bukan cuma saya, pasti teman-teman juga sama. Kita nggak tahu kapan market akan berubah arah dan kebetulan market berubah arah di saat saya sedang mengambil posisi ke arah yang berlawanan, yaitu turun. Ketika saya ngambil sell, market berubah arah ke atas. Jadi ini kejadian yang akan sering terjadi selama kita trading di time frame berapapun itu. Jadi ini merupakan hal yang sangat normal. Saya mendapatkan loss di USD/JPY karena marketnya sedang berubah arah di timing ketika saya open trade. Jadi saya minus 1R di USD/JPY. Tapi saya tetap masih mengakhiri minggu dengan win dengan profit 3%. Oke, jadi satu tambahan lagi deh untuk teman-teman. Saya sempat ada singgung juga di Instastory saya sebenarnya. Jadi gini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sadar, saya kalau profit mingguan itu paling cuma sekitar 2% sampai dengan 3% minggunya. Seminggunya maksud saya. Jadi teman-teman mungkin berasa ini kok sepertinya dikit ya. Kok profit itu cuma 2%, cuma 3%. Nah, dikit apa enggaknya sebenarnya gini loh teman-teman. Saya coba ketik lagi di sini. 2% profit itu bisa senilai Rp50.000 atau senilai Rp5 juta. Jadi kenapa saya selalu melakukan perhitungan di trading ini dengan persen, karena berapapun modal yang kita punya, persen ya persen.
Jadi itulah kenapa kita sebaiknya berpikir dengan presentasi ketika kita di trading. Kita jadi jangan berpikir dengan nominal uang atau dengan jumlah pips. Karena semua itu bersifat relatif. Nominal uang, modal saya dengan modal teman-teman pasti berbeda. Dan juga dengan jumlah pips. 100 pips, tapi kalau kita dengan modal 5 juta dan kita mengambil 2% tiap trade-nya, ya 100 pips yang saya punya dengan 100 pips yang teman-teman punya itu akan beda dong. Tapi kalau kita bicara persen itu dapat menyesuaikan dengan modal yang kita punya. Modal saya 5 juta, modal teman-teman 50 juta, yaitu sama-sama 2%. 2% dan 2% di kedua buah modal tersebut. Jadi, alangkah baiknya kalau kita berbicara dengan persen, dan alangkah baiknya kalau kita daripada kita membesarkan win rate kita atau lebih membesarkan risk reward ratio kita, lebih baik kita membesarkan, menggede-gedein akun kita sebenarnya. Jadi itu satu tips pertama, tips psikologi, dan bukan tips psikologi sih, tips di luar teknik trading pertama yang saya berikan ke teman-teman nih. Mungkin nanti di video-video berikutnya saya akan coba bahas lebih jauh tentang itu, tapi ajakan pertama saya di luar technical analysis adalah marilah kita berpikir dengan persen ketika di trading. Jadi ini adalah review dari trading yang saya ambil di minggu ini di 27 sampai dengan 31 Maret 2023. Lalu berikutnya kita akan masuk ke weekly outlook untuk di minggu depan, yaitu di 3 April sampai dengan 7 April 2023. Jadi langsung aja kita masuk ke weekly outlook minggu depan. Oke, jadi kita masuk ke weekly outlook analisis pergerakan market untuk di minggu depan. Dan untuk pair pertama seperti biasa kita bahas dari AUD USD. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jadi saya jelaskan kembali kalau berhubung saya trading sambil ada kerjaan utama juga di dunia asli, di dunia nyata, saya mengambil trading di H4, 4 hour. Dan saya biasanya nggak melakukan multi time frame analysis karena saya nggak punya cukup waktu untuk itu. Tapi untuk di analisis mingguan, saya menggunakan time frame daily untuk memberitahu garis besarnya sedang di mana kita, dan juga tentunya di time frame H4 untuk memberitahu saya bagaimana pergerakan market secara detailnya. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang trading di 1H atau trading di 15M atau mungkin scalping di 1M atau 5 menit. Jadi kalau teman-teman yang trading di time frame kecil, anggaplah analisis saya sekarang sebagai analisis time frame besarnya. Analisis bagaimana market secara makronya itu akan bergerak di minggu depan. Oke, jadi semoga kita udah satu visi nih, satu pemikiran. Jadi saya langsung mulai analisis di AUD USD untuk minggu depan dari time frame daily. Jadi seperti yang udah saya bahas dari minggu-minggu lalu, time frame daily ini AUD USD sedang ngapain sih? Jadi kita bisa lihat di sini adalah sampai di sini market sedang naik. Ini kayaknya saya sudah berulang-ulang terus dari minggu-minggu yang lalu. Dan ketika marketnya naik, ini adalah trading range terakhir yang dimiliki oleh AUD USD. Ini adalah trading range terakhir. Ini higher low dan higher high terakhir yang dimiliki oleh AUD USD. Dan setelah membentuk trading range ini, AUD USD kita bisa lihat dia melakukan pullback ke bawah. Ini terlihat tipis sekali, jadi kita tebelin garisnya. Oke, sudah cukup tebal. Mungkin kita ganti warnanya deh supaya lebih jelas. Merah deh. Oke, jadi kita ulang lagi. Yang ini, jadi setelah dia naik
dia nge-break struktur yang ini, kita masih mengharapkan dia untuk naik. Dia pullback ke 50% dari trading range tersebut dan kita mengharapkan dia untuk naik lagi dan nge-break struktur yang ini karena kita bisa lihat strukturnya sedang naik sebenarnya kan di sini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika dia pullback ke 50% dari range, kita bisa lihat tidak ada tanda-tanda AUD USD di daily itu untuk naik. Nggak ada tanda-tanda ke sana. Yang ada apa? Dia tetap turun sampai dengan secara cukup clean dia nge-break swing low atau struktur daily yang bagian bawahnya secara cukup clean di break. Dan dari sini kita sudah bisa melihat bahwa AUD USD sekarang sedang turun. Dan sekarang strukturnya itu sedang di mana? Ya, struktur besarnya kita bisa anggap yang ini. Dan di sini kita bisa lihat terjadi struktur kecil atau internal structure sebenarnya nih di AUD USD. Dan sekarang sedang ngapain nih dia? Di daily, kita mungkin bisa tulis di daily dia baru saja membreak swing low atau struktur bawah dari gerakan di daily. Sekarang sedang melakukan pullback. Jadi kita bisa lihat AUD USD di daily dia setelah dia nge-break struktur yang ini, dia sedang pullback. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu struktur di daily itu turun, kita lihat di H4-nya nih sekarang. Kita bisa lihat di H4 dia mengikuti struktur yang di daily. Kita bisa lihat sampai di sini dia turun, nge-break struktur yang ini, lalu dia pullback membentuk lower high, lalu dia turun lagi, dan bukannya membentuk lower low, tapi dia malah membentuk higher low, karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini, dan dia membentuk higher high, higher low, higher high. Lalu kita bisa lihat lagi, ternyata AUD USD ini udah nge-break struktur yang ini nih. Dia sudah mulai berubah struktur lagi dari yang naik jadi turun. Jadi kalau kita sudah lihat begini, minggu depan mau kemana nih? Kalau kita lihat di sini, mungkin sedang agak-agak sideways karena gerakannya kita bisa lihat kecil-kecil nih gerakannya di sini. Kecil-kecil, tapi kalau kita mau lihat dari struktur secara keseluruhan, gerakan yang ini, seluruh gerakan ini masih merupakan bagian dari gerakan turun si AUD USD dari struktur yang ini dan struktur yang ini. Sehingga di daily masih turun, di H4 kita sudah melihat adanya perubahan struktur lagi. Mungkin di minggu depan kita bisa expect dia untuk turun nih. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, H4 terlihat turun, baru break higher low untuk kemudian membentuk lower high di sini. Jadi kemungkinan untuk di minggu depan adalah setelah dia nge-break si low yang ini, lalu kemudian dia pullback,
kemungkinan di minggu depan kalau dia memang mau turun, maka dia dari sini akan langsung seperti ini. Dia nge-break struktur yang ini, dia pullback lagi ke atas, dan dia lanjut turun. Saya mungkin berikan tanda panah aja supaya lebih enak. Seperti ini. Turun. Ini skenario pertama. Oke. Skenario kedua gimana nih? Skenario kedua, kita bisa lihat kalau di daily, di struktur yang ini, kita bisa lihat ada zona 50% yang belum dijemput sebenarnya nih. Jadi, bisa aja si AUD USD ini, karena ini masih membentuk higher low, higher low, higher low, dia masih mau naik nih. Gimana sih kalau dia mau naik? Nah, buat saya, AUD USD fix mau naik. Sebentar. Dia fix mau naik kalau dia bisa menembus struktur yang ini. Kalau dia menembus struktur yang ini dan juga yang ini, itu saya bisa lihat dia sepertinya mau naik. Dan yang saya tunggu adalah dia pullback, dan kalau dia memberikan signal, baru saya ambil buy. Tapi sampai saat itu tiba, saya dan kita tidak tahu apa-apa, dan kita hanya bisa bereaksi terhadap apa yang market berikan. Bereaksinya gimana? Yaitu dengan trading plan masing-masing. Yang mana kalau trading plan saya sudah saya jelaskan di video tentang trading plan dari saya. Satu video sebelum video market structure, sebelum video weekly outlook yang teman-teman sedang nonton sekarang. Jadi ini kurang lebih analisis saya untuk AUD USD di minggu depan. Oke, next kita punya Euro USD. Jadi untuk Euro USD ini masih seperti apa yang saya analisis di minggu lalu untuk Euro USD, yaitu apa? Di daily, Euro USD masih terlihat naik. Kita bisa lihat jelas ini sedang naik. Sampai dengan titik ini dia masih turun, lalu dia membuat higher low. Dia membuat higher low di sini. Bukannya dia lower low, tapi dia mulai membentuk higher low. Dia lalu nge-break struktur ini, membentuk higher low lagi, dan mulai di titik ini di sekitar November 2022 sampai sekarang Euro USD sedang ngapain? Dia sedang naik. Karena kalau kita lihat strukturnya, dia dari sini bentuk higher high, higher low terus aja sampai dengan trading range terakhir, yaitu di sini. Dia naik, nge-break struktur yang ini, dan dia pullback. Dan sekarang sedang pullback. Dan kalau nggak salah di minggu lalu juga saya bilang, mungkin kalau Euro USD mau naik nih, harusnya ketika dia pullback, karena ini sudah, saya yakin ini udah nyampe 50% dari trading range. Oke, dia sudah sampai. Dan apa yang terjadi? Dia memberikan signal naik, yaitu dia mulai nyebrang si EMA nih. Dan dia candle-nya juga berubah arah ke candle bullish atau candle naik. Dan apa yang terjadi? Kita juga bisa lihat market di sini dia merespek struktur yang ini. Dia tidak membreak low terakhir dari trading range. Tapi yang ada apa? Dia malah strukturnya berubah lagi. Sampai sini kan dia turun. Tapi dia mulai break ke atas. Dia membentuk equal low, karena low-nya ini terlihat sejajar. Lalu dia break lagi ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Euro USD di daily sedang naik.
dia sedang naik, tetapi belum pullback. Dia masih terus naik, candle-nya masih putih semua nih, masih candle bullish semua. Dia sedang naik tapi belum pullback. Jadi gimana kalau kita lihat di H4-nya atau 4H? Oke. Di 4H, ini adalah struktur terakhir yang tercipta di market. Lalu kita bisa lihat harga menjemput 50% dari struktur tersebut, lalu dia bergerak naik lagi ke atas. Tapi dia tidak mampu menembus struktur yang ini, high yang ini, dan dia malah membentuk equal high. Karena high yang ini sejajar dengan high yang ini. Dan kita bisa lihat dia sudah mulai menembus EMA. Jadi, kalau kita simpulkan, di H4 sedang kesulitan untuk membentuk higher high. Jadi, kemungkinan gimana? Skenario untuk Euro USD di minggu depan, 3 sampai dengan 7 April 2023 adalah karena dia terlihat susah menembus high yang ini, dia mungkin akan turun untuk pullback lebih jauh. Ya, dia mungkin akan turun untuk pullback lebih jauh sebelum dia naik lagi. Itu kemungkinan pertama dari saya, skenario pertama. Skenario kedua adalah skenario kedua adalah dia bisa aja langsung ke atas tanpa memberikan aba-aba lagi karena market itu nggak ada yang tahu. Lalu kemungkinan ketiga adalah di minggu depan Euro USD akan dia akan sideways. Kenapa dia bisa sideways? Mungkin ya kita nggak tahu. Mungkin spekulan-spekulan pasar sedang menunggu hasil bank sentralnya Eropa atau mungkin bank sentralnya USD. Saya nggak tahu. Yang pasti di minggu depan itu mungkin akan ada NFP, non-farm payroll, yang diadakan di Jumat pertama setiap bulannya. Jadi kemungkinan kalau misalkan memang sebelum non-farm payroll nih, biasanya sih market bergeraknya pelan-pelan, sepi. Tapi bagaimana yang terjadi di minggu depan, kita coba lihat dulu. Tapi 3 skenario yang saya punya untuk Euro USD adalah seperti tadi. Kita ulang lagi. 1, kemungkinan dia, karena dia sudah break EMA di sini, kemungkinan dia break, lalu dia pullback, untuk kemudian dia turun menjemput 50% dari trading range tersebut. Oke, kemungkinan kedua adalah karena market secara keseluruhan sedang naik, dia H4 dengan D1 sebenarnya sama kan? D1 dia lagi naik, H4-nya juga lagi naik. Jadi kemungkinannya adalah dia langsung naik tanpa memberikan pertanda-pertanda apapun. Jadi dia bisa aja langsung naik ke atas seperti ini. Atau yang tadi yang saya bilang mungkin Euro USD minggu depan akan sideways. Jadi ini 3 skenario di Euro USD yang sedang saya tunggu untuk di minggu depan akan gimana kira-kira. Tapi kurang lebih skenario untuk Euro USD adalah seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke GBP USD. Oke, berikutnya kita punya GBP USD atau Great Britain Pound versus US Dollar. Atau biasa nickname untuk pair ini adalah cable. Jadi untuk GBP USD, bagaimana pergerakannya? Ini saya masih punya coretan saya di minggu lalu.
Minggu lalu saya ada bilang kalau salah satu skenario dari GBP USD adalah dia mungkin setelah minggu ini tuh dimulainya dari sini. Jadi sampai dengan ini, di minggu lalu saya udah bilang mungkin salah satu skenario dari GBP USD adalah dia, karena dia sudah jemput 50% dari internal structure yang di H4, kemungkinan adalah dia akan langsung naik ke atas, ke zona sideways yang di daily. Nanti kita akan masuk ke daily, tapi di minggu lalu itu saya ada bilang hal seperti itu. Dan yang terjadi betul sekali seperti yang sudah saya analisis di minggu lalu. Ketika start hari Senin di sini, apa yang terjadi? GBP USD langsung naik ke kotak yang ini, yaitu zona atas dari sideways yang di daily. Jadi salah satu skenario yang sudah saya prediksikan, yang sudah saya analisis, itu berjalan seperti apa yang sudah saya ucap di video saya di minggu lalu. Jadi ya, kita lihat gimana di minggu depan setelah kita tahu bahwa di daily sebenarnya GBP USD sedang sideways atau ranging atau bergerak menyamping tanpa ke atas, tanpa ke bawah. Dan saya ada bilang kalau GBP USD sudah sampai di zona atas ataupun zona bawah dari ranging tersebut, kalau teman-teman main di time frame kecil sebenarnya udah bisa cari trade. Dan kita lihat di minggu ini pun, ini saya mau coba hapus dulu sebentar. Di minggu ini pun kita bisa lihat GBP USD ini sudah sampai ke zona atas dari sideways yang di daily nih. Kalau kita coba bahas GBP USD daily itu sedang sideways. Dan sekarang sudah sampai. Kenapa saya ngetiknya salah terus? Ke zona atas sideways tersebut. Oke. Lalu karena dia sideways berarti tidak ada yang bisa kita bahas. Di H4 gimana? Ini dia. Di H4 kita bisa lihat karena dia sudah sampai di zona atas, tapi market structure-nya itu masih naik. Ini masih higher high, higher low, higher high, higher low, dan begitu terus. Dia masih naik, tapi karena dia sudah di zona atas sideways yang di daily, skenario pertama untuk minggu depan adalah dia, karena dia sudah sampai di atas, dia mungkin akan mantul balik ke bawah. Kalau memang seperti itu, dia akan turun, nge-break struktur yang ini, lalu dia retest, dan dia lanjut perjalanannya ke arah bawah, ke zona bawah sideways yang di daily. Ini skenario pertama dari GBP USD. Skenario kedua gimana nih? Skenario kedua adalah kita bisa lihat di sini memang sedang sideways di daily si GBP USD. Tapi secara struktur sebenarnya dia masih naik kan? Karena secara struktur dia baru aja nge-break yang ini, dan ini adalah trading range yang baru nih di daily. Tapi sekarang memang sedang sideways. Tapi
Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang bahwa di daily ini sedang naik, kemungkinan kedua adalah ya udah. Kemungkinan kedua GBP USD akan naik, nge-break zona sideways-nya, lalu dia pullback sampai dengan kurang lebih ke zona sideways ini, dan kemudian dia lanjut naik ke atas. Ini kemungkinan kedua untuk GBP USD. Break struktur atas sideways tersebut. Jadi ini kemungkinan kedua untuk GBP USD, dan kemungkinan ketiga gimana sih? Kemungkinan ketiga adalah dia di minggu depan masih bermain-main di area sini. Kalaupun dia ada naik ataupun turun, itu mungkin sifatnya hanya fake out. Seperti ini. Jadi, belum banyak yang bisa kita lihat di GBP USD ini karena di time frame besarnya di daily dia sebenarnya sedang sideways. Jadi, kita masih harus melihat signal-signal apa yang market berikan ke kita. Oke. Jadi, kurang lebih begini skenario saya untuk GBP USD di minggu depan. Kita lanjut ke pair berikutnya. Oke, next kita punya USD JPY. USD JPY. Di sini masih ada posisi yang tadi saya ambil, posisi sell, tapi dia terlihat, tapi sell-nya itu ternyata saya dapat loss. Dan kalau kita lihat struktur yang di daily, kemungkinan kita bisa langsung tahu kenapa sih dia loss, kenapa sih saya loss. Jawabannya mungkin begini teman-teman. Karena seperti yang udah saya sebutkan di weekly outlook di minggu lalu, kita bisa lihat struktur di daily untuk USD JPY sebenarnya sedang naik nih. Setelah sampai di sini dia turun terus. Di sini dia mulai membentuk higher low. Dia membentuk higher high, higher low lagi, lalu dia naik ke atas. Dan di detik ketika saya mengambil sell, dia sedang turun di daily tapi sifatnya hanya pullback. Jadi kita tidak boleh kaget kalau di sewaktu-waktu dia kembali ke atas lagi karena dia harus naik kan. Setelah dia pullback, kalau dia memang masih mau naik, dia harus bergerak ke atas lagi. Jadi disinilah ketika saya ngambil trade, saya ini berada di posisi yang salah. Saya ngambil sell ketika market mau bergerak berubah arah ke buy. Jadi saya salahnya di sini. Bukan salah juga sih, karena memang probabilitasnya lagi nggak ke saya aja. Saya ngambil trade ini semua sudah melalui proses analisis dan trading tersebut sudah memenuhi semua persyaratan saya untuk trade. Jadi memang trade saya di sini walaupun loss, tapi sebenarnya udah benar secara mindset. Lalu kalau kita lihat di daily, dia sedang pullback, dia naik, sedang pullback, dan sepertinya sudah menemukan higher low-nya. Kurang lebih seperti ini di daily, kita mungkin sudah menemukan higher low-nya di sini. Jadi siapa tahu minggu depan dia akan naik lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti kita sudah tahu di daily sepertinya USD JPY sudah menemukan higher low-nya. Nah, kalau gitu bagaimana kita menerjemahkan pergerakan yang di 4H nih?
Ternyata kita juga bisa lihat bahwa di 4H atau H4 gerakannya juga sedang naik. Dan bahkan kita sudah menemukan trading range-nya nih. Sudah ketemu trading range yang baru. Jadi cukup clear nih si USD JPY di H4 dan juga di daily. Jadi secara keseluruhan pergerakannya sudah cukup clear untuk saya. Di minggu depan saya mau ngapain nih untuk USD JPY. Jadi kalau memang kita sudah tahu market di sini sudah naik, nge-break struktur yang ini membentuk higher low, di minggu depan saya akan menunggu dia untuk pullback sampai ke kurang lebih 50% dari trading range yang ada untuk kemudian saya cari signal dan saya ambil buy. Ini untuk USD JPY sudah cukup jelas strukturnya. Atau skenario kedua, dia nggak mau turun sampai dengan ke 50% ini, dia nggak mau, tapi dia sudah naik. Momentumnya udah langsung mengatakan USD JPY untuk naik. Kalau memang seperti itu, saya akan mengextend trading range yang ada, yang terjadi, ke high yang terbaru yang dibikin oleh market. Karena di titik ini market belum jemput 50%. Jadi kita bisa extend kembali struktur kita ke high yang terbaru. Pokoknya pengetahuan tentang ini udah saya selipkan semua di video market structure saya. Teman-teman bisa mampir ke video yang itu untuk merefresh kembali materinya. Jadi USD JPY gampang aja, untuk minggu depan saya mengexpect dia untuk membuat satu dari dua gerakan tersebut yang saya sudah bahas di sini. Walaupun bisa aja yang namanya market kita nggak tahu mau kemana, bisa aja ternyata dia masih mau turun. Tapi kalau kita lihat di daily, di mana kita tahu marketnya sedang naik, kemungkinan untuk saya analisisnya mungkin dia di H4 juga masih mau naik nih, karena sudah mulai berubah arah baik di daily maupun H4 sudah sejalan. Jadi apa yang akan terjadi minggu depan kita nggak tahu, tapi kita sudah punya bias tersendiri untuk USD JPY. Oke, kita lanjut ke pair berikutnya yaitu Euro JPY. Oke, berikutnya kita ada di Euro JPY. Jadi Euro JPY juga dia mirip-mirip dengan GBP USD. Di minggu lalu saya ada bilang bahwa Euro JPY ini sedang sideways di daily. Dan minggu ini pun dia masih meneruskan ke sideways-annya. Jadi aneh sekali bahasanya, tapi dia masih meneruskan pergerakan yang menyamping. Dia nggak mau ke atas maupun ke bawah. Dan kita bisa lihat dia bergerak mengikuti skenario yang udah saya analisis di minggu lalu, yaitu karena dia sedang membentuk struktur naik di H4, dia nge-break struktur yang ini, dia membentuk higher low, equal low, lalu saya menganalisis bahwa kalau dia lagi naik di H4, mungkin dia akan terus naik sampai ke zona atas sideways yang di daily. Dan dia melakukan tepat seperti apa yang saya analisis di minggu lalu. Jadi kita hapus dulu markingan saya di minggu lalu. Ini semua masih markingan minggu lalu. Hapus, sudah cukup bersih. Kita balik lagi ke daily. Sedang ngapain dia Euro JPY di daily? Ini kita bisa lihat agak masih belum jelas sebenarnya. Kita bisa lihat di sini candle-nya besar-besar. Di sini nih, dia satu candle langsung nge-break struktur. Dia satu candle lagi dia langsung nyentuh zona atas, zona bawah, tanpa adanya struktur-struktur yang memberikan kita clue. Tapi dengan satu candle dia langsung hajar atas bawah. Ini saya nggak suka.
Lalu kita bisa lihat di sini candle juga masih besar-besar. Sekali candle langsung tembus zona, sekali candle langsung tembus zona. Lalu dia terlihat melakukan gerakan naik. Tapi apa yang terjadi? Market kembali memberikan candle yang besar-besar untuk melakukan gerakan ke bawah. Dan kita bisa lihat lagi dia memberikan candle yang besar lagi dan langsung ke zona atas sideways yang di daily ini. Jadi kalau candlenya udah yang besar-besar seperti ini, saya nggak suka. Saya lebih pilih untuk tutup laptop. Saya lebih pilih untuk nggak usah ngelihat Euro JPY sama sekali. Tapi kalau kita coba paksa diri kita untuk lihat di H4, dia mau ngapain sih? Lagi-lagi di H4 strukturnya setelah candle yang besar-besar ini, struktur terakhir adalah dia naik. Gimana saya bisa tahu dia lagi naik? Karena sampai sini dia membentuk equal low atau low yang sejajar di sini. Lalu kita bisa lihat dia gerakan naik dan menembus struktur yang ini. Jadi dia sedang naik. Minggu depan dia mau ngapain? Nah, agak tricky, agak susah karena secara keseluruhan dia sedang sideways, tapi kalau kita mau analisis skenarionya, skenario pertama adalah kalau dia masih mau meneruskan perjalanannya ke atas, maka harus ada satu candle kuat yang nge-break zona atas sideways ini, nge-break, lalu dia pullback, lalu dia naik ke atas. Ini kalau dia masih mau naik. Karena strukturnya memang sedang naik nih. Skenario kedua adalah dia sudah sampai di zona atas sideways yang di daily. Kalau market sedang sideways dan harga sudah menembus, sudah menjemput zona atasnya, biasanya apa? Dia akan mantul lagi ke bawah. Dia akan nge-break si EMA, dia akan pullback atau retest, lalu dia terus membuat gerakan ke bawah sampai ke titik ke zona bawah di sideways yang di daily. Atau dia bisa aja sideways di sini, nggak tahu mau ke atas, nggak tahu mau ke bawah. Jadi kita masih belum tahu untuk Euro JPY dia mau ngapain. Jadi saya pribadi, saya akan wait and see untuk si Euro JPY. Dan sampai dia memberikan arah yang jelas untuk saya, memberikan signal yang jelas untuk saya akan nggak ngapa-ngapain, saya akan skip pair ini dan lihat pair yang lain. Jadi teman-teman, ini untuk Euro JPY dan kita masuk ke pair terakhir di minggu ini. Oke, kita masuk ke pair terakhir kita untuk weekly outlook, yaitu XAU-USD atau gold versus US dollar. Dan saya sendiri, lagi-lagi saya tidak trading pair ini karena saya hanya trading forex, tapi tidak dengan komoditi. Tapi karena banyak sekali teman-teman yang request untuk dibahas pergerakan XAU-USD, jadi saya coba bahas. Dan ternyata betul kata teman-teman semua, XAU-USD ini gerakannya liar katanya. Kalau lagi ambil posisi dan dia mau loss, ya udah, lossnya kejadiannya cepet. Begitupun kalau dia mau winnya juga cepet katanya, gerakannya dahsyat-dahsyat. Ya mungkin alasan ini yang bikin teman-teman jadi suka trading XAU-USD sepertinya ya. Coba teman-teman boleh komen di bawah, kenapa sih trading di XAU-USD? Apa sih yang bikin teman-teman suka dengan pair ini? Coba dong kasih tahu di saya. Oke? Dan kalau kita lihat struktur dari XAU-USD, bagaimana di minggu ini kita bisa lihat XAU-USD di H4-nya dia terlihat bermain-main di sini. Dia nggak mau ke atas dan dia pun nggak mau ke bawah. Bukan yang orange, salah warna yang ini harusnya. Oke. Kita bisa lihat di H4 nih, setelah dia membuat yang namanya equal high di sini, dia terlihat kesusahan menembus
struktur yang ini, biasanya kalau dia kesusahan menembus struktur, dia akan berubah arah sebenarnya. Berubah arah untuk turun. Tapi apa yang terjadi di minggu ini, 27 sampai dengan 31 Maret 2023, dia sideways ternyata. Ini adalah struktur terakhir yang tercipta di H4, struktur naik ini ya. Dia naik, pullback, dia naik tapi nggak mau nembus, pullback lagi, dan ini bukannya pullback, ini malah membentuk gerakan yang sempit-sempit sekali di H4. Kalau H4-nya udah begini, di daily-nya itu akan terlihat lebih berantakan lagi. Karena kalau di H4 aja gerakannya udah kecil-kecil, apalagi di daily, kita bisa lihat di sini, di hari Senin dia membuat gerakan yang turun. Tapi dia gerakannya ya segini-segini aja. Kita bisa lihat. Dia terlihat ingin menembus candle yang hari Senin, tapi ternyata gagal. Dia hanya memberikan ekornya aja, sumbunya aja. Dan dia nggak bisa menembus dengan body candle-nya. Gerakannya sungguh sempit di XAU-USD. Jadi minggu depan XAU-USD mau ngapain nih? Ini saya nggak nulis keterangannya teman-teman ya. Saya nggak nulis keterangan yang di sini. Kenapa? Karena gerakannya nggak ada yang bisa dilihat sebenarnya nih untuk XAU-USD nih. Oke, jadi kalau kita mau rekap lagi pergerakan XAU-USD sedang kemana? Pertama, XAU-USD gerakan terakhir di daily adalah naik. Kita bisa lihat gerakannya di sini. Ini higher low, higher high, dia pullback ke 50% dari range yang ini. Range yang ini. Dia pullback, lalu kemudian dia membreak high yang ini, sehingga kita bisa mendapatkan range yang baru. Tapi dia sekarang sedang sideways di sini. Padahal kita expect dia, biasanya kalau dia udah gerakan naik nih, kita expect dia untuk pullback kan ke 50% dari trading range, tapi dia masih bermain-main di sini. Belum mendapatkan volume yang cukup untuk dia pullback. Ini di daily. Jadi di H4-nya ngapain nih? Kita bisa lihat di H4-nya seperti yang tadi saya bilang, dia sedang sideways di sini. Di daily sideways, di H4 juga sideways. Ini sama seperti Euro JPY yang tadi. Kalau saya sih, saya mungkin akan antara turun ke time frame yang lebih kecil lagi, atau saya skip aja time frame ini. Kalau saya trading di XAU-USD. Nah, minggu depan mau ngapain nih dia nih? Jadi, saya masih mengexpect XAU-USD di minggu depan untuk bermain-main di sini. Karena strukturnya belum jelas dia mau naik apa mau turun nih struktur terakhirnya. Kalau dia mau naik, maka saya expect dia untuk nge-break zona sideways ini. Saya expect dia untuk nge-break, lalu dia pullback atau retest untuk kemudian naik. Atau kalau dia mau turun, maka saya expect dia untuk nge-break struktur sideways yang ini, nge-break secara clean, secara bodinya, bukan hanya wick-nya, lalu dia retest atau pullback dan melanjutkan perjalanan ke bawah untuk dia untuk dia pullback, menjemput 50% dari trading range yang ada di daily. Jadi kurang lebih ini 3 skenario yang saya expect
ekspektasi di minggu depan di 3 April sampai dengan 7 April 2023. Tapi sampai dengan market memberikan gerakan yang nyata antara dia mau sideways atau dia mau naik atau dia mau turun, saya belum tahu dia mau ngapain, jadi saya akan hold. Oke teman-teman, baru aja teman-teman menyaksikan Weekly Outlook, pembahasan market untuk minggu depan di 3 sampai dengan 7 April 2023. Dan sebelumnya saya minta maaf dulu, ternyata footage saya, video saya untuk di XAU/USD tadi itu ternyata setelah saya melalui proses editing, saya baru nyadar kalau ada kesalahan teknis yang menyebabkan video bagian akhirnya itu terpotong. Jadi transisinya agak aneh dari yang XAU/USD ke video penutup ini. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nggak ada info yang terlalu penting yang saya sampaikan di akhir pembahasan XAU tadi, makanya saya putuskan untuk tetap memakai video tersebut daripada saya harus rekam ulang, cukup makan waktu jadinya. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bulan April, di mana market biasanya sedang panas-panasnya bergerak, karena setelah bulan Januari, Februari, Maret itu market tanda kutip pemanasan. Sekarang dia sudah panas, sekarang gerakannya akan lebih dahsyat dari beberapa bulan yang sebelumnya. Pelaku industri, pemain-pemain besar itu juga sedang marak-maraknya beraktivitas. Jadi kalau teman-teman ada yang baru aja bikin akun, baru aja baru aja terjun ke trading, katakanlah, jangan kaget kalau April itu nanti gerakan market akan dahsyat, karena memang biasanya tendensinya seperti itu, yang udah-udah, tapi kita memang nggak tahu nanti ke depannya akan gimana. Tapi kalau memang berkaca dari yang udah-udah, biasanya lebih panas gerakannya di April maksud saya. Nah, tapi harap diperhatikan, ini saya cantumkan news-news besar dari market di minggu depan. Dan biasanya di hari Jumat, di Jumat pertama di tiap bulannya kita punya yang namanya non-farm employment change atau non-farm payroll nama lainnya, atau singkatannya yaitu NFP. Jadi NFP bersamaan dengan market lain bersamaan dengan news lain yaitu FOMC atau Consumer Price Index untuk US, Amerika. Itu biasanya 3 news terbesar yang akan membuat gerakan market menjadi sangat kacau, menjadi sangat liar. Dan sebelum terjadinya news itu, biasanya market akan bergerak dengan slow, dengan lambat. Jadi kita banyak menyaksikan gerakan-gerakan sideways dan segala macamnya. Kecenderungannya biasanya sebelum dia NFP, itu market antara bergerak sangat pelan sampai dengan NFP ini terjadi, atau biasanya market itu bergerak sangat cepat di awal minggu, di Senin biasanya, sebelum nanti Selasa, Rabu, Kamis dia bergerak dengan pelan, baru kemudian ketika NFP, market itu bergeraknya dari yang tadinya seperti ini, market bergerak langsung seperti itu. Ini nggak kayak gini juga sih, saya agak lebay dikit sih. Cuma ya teman-teman ngerti lah ya maksudnya gimana. Nah, intinya apa yang ingin saya bilang dengan ini, teman-teman tetap jaga risk management, tetap jaga money management. Karena apa? Karena 2 hal itulah yang bisa kita kendalikan. Hanya kedua hal tersebut yang bisa kita kendalikan ketika kita trading. Jadi pergerakan market, kapan kita win dan kapan kita loss, itu hal yang di luar kendali kita. Jadi yang ingin saya bilang adalah tetap jaga money management dan risk management kita. Jadi pesan terakhir, mungkin nanti saya akan buatkan konten terpisah, tapi yang ingin saya katakan adalah saya selalu bilang ke teman-teman untuk mengubah mindset ketika trading. Mindset dari cari untung sebanyak-banyaknya, kita ubah ke mindset menjaga modal kita seketat-ketatnya. Karena apa?
karena hanya itulah yang bisa kita kendalikan dari dunia trading. Dan kedua, karena kalau kita mempunyai sistem yang oke, maka dengan kita menjaga risk, menjaga uang kita, maka nanti profit akan datang dengan sendirinya. Jadi agak kontradiksi. Biasanya orang itu ikut trading karena ingin mencari profit, yang mana itu nggak salah. Tapi kontradiksinya, anomalinya adalah di saat kita menjaga, di saat kita mengubah mindset dari cari untung sebanyak-banyaknya menjadi menjaga modal seketat-ketatnya, maka biasanya disitulah profit baru datang ke kita. Agak sedikit aneh, tapi inilah yang terjadi realitanya di dunia trading yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi, teman-teman, terima kasih udah nonton Weekly Outlook di edisi ke episode berapa ini ya? Udah 7 sepertinya, saya udah mulai nggak bisa hitung lagi. Tapi terima kasih teman-teman sudah menonton sejauh ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat semua, semoga kerjaannya, bisnisnya lancar semua di minggu depan. Keluarga juga sehat-sehat semua, dan yang penting happy, karena kalau mood kita bagus, trading kita juga lebih baik. Walaupun ada loss-nya, tapi saya doakan profitnya lebih lancar daripada loss-nya, dan kita semua bisa mengakhiri minggu depan dengan profit. Amin. Jadi teman-teman, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya, di video edukasi dan video market outlook, dan mungkin nanti saya akan buat seri baru, saya belum tahu. Tapi terima kasih teman-teman sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.